Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah diduga menjadi viral korban media Kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Merasa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Hai teman-teman, video yang tadi menunjukkan tentang aksi bullying. Apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengintimidasi, mendominasi, dan menyakiti seseorang yang merasa lebih lemah. Bullying sendiri sering kita temukan di lingkungan sekolah, lingkungan pesantren, lingkungan rumah, dan lain-lain. Baiklah, di sini kami akan memaparkan tentang bullying yang terjadi di pesantren. Ada pula macam-macam bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Apa sih bullying fisik itu? Bullying fisik yaitu tindakan kekerasan fisik seperti menendang, menampar, menjambak, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal yaitu tindakan mempermalukan, merendahkan, mencemooh, menyindir, dan yang lainnya. Yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying yaitu tindakan menyakiti hati seseorang dengan gaya seperti menebarkan kebohongan atau menyebarkan foto memalukan di media sosial. Yang keempat ada pelecehan seksual, yaitu tindakan yang bisa berupa fisik maupun verbal seperti memfoto korban diam-diam atau menyebarkan foto korban yang sebenarnya. Apa aja sih dampak-dampak bullying itu? Yang pertama, kesehatan mental. Jadi, si korban bisa mengalami kecemasan, kecenderungan, dan depresi terhadap dirinya. Yang kedua, yaitu kesehatan fisik. Si korban dapat mengalami cedera atau sakit kepala dan terganggunya pencernaan. Yang ketiga, yaitu prestasi akademik. Si korban akan dapat mengalami penurunan akademik atau prestasi karena terganggunya konsentrasi dalam belajar. Yang keempat yaitu ada isolasi sosial, yang dimana si korban itu akan merasa sendiri dan akan tidak mempunyai teman. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi-solusi dari permasalahan bullying yang ada di pondok pesantren, khususnya untuk santri maupun para pengurus. Yang pertama ialah edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran sangatlah penting bagi santri dan para pengurus, karena mengadakan pelatihan untuk santri dan pengurus tentang dampak bullying dan pentingnya menghormati satu sama lain. Materi ini bisa mencakup komunikasi yang baik dan empati. Yang kedua ialah membangun budaya positif, mendorong budaya saling menghargai dan mendukung di antara santri. Kegiatan kelompok dan diskusi dapat membantu menciptakan rasa kebersamaan. Jadi ketika di pondok pesantren itu ada yang namanya budaya positif, maka tidak akan terjadi bullying karena tidak akan ada sekat yang ada. Dengan demikian, kami memilih kasus bullying sebagai fokus pembahasan karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan akhlak dan mental santri, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di pesantren untuk membangun generasi yang lebih baik. Terlepas dari itu, di lingkup pondok pesantren pun yang namanya santri ataupun pengurus pasti jauh dari orang tua. Maka dari itu, kasus bullying pun pasti akan terjadi
di lingkup pondok pesantren karena kurangnya pengawasan dari para asatidz dan orang tua. Cukup sekian dan terima kasih. Audio Jungle.